Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada. Kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang senantiasa mengasihi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menaungi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan atau khotbah kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Tentu ketika diajukan sebuah pertanyaan kepada kita, siapa di antara kita yang ingin jauh dari yang namanya penderitaan, yang ingin yang namanya jauh dari cobaan, yang ingin jauh dari pergumulan? Tentu semuanya kita akan menjawab. Semuanya kita pasti sepakat bahwa pribadi lepas pribadi menginginkan semuanya itu. Jauh dari penderitaan, jauh dari cobaan, jauh dari persoalan-persoalan daripada kehidupan. Maka tidak jarang kita melihat orang-orang di dalam kehidupan ini berusaha untuk mendapatkan kedamaian, berusaha untuk menghindari segala penderitaan, berusaha untuk mengatur segala kehidupannya supaya hidupnya itu tidak menderita, supaya hidupnya itu tentram, secara khusus supaya hidupnya itu berbahagia di dalam kehidupan. Itu yang diimpikan oleh setiap orang. Tapi kenyataan di dalam kehidupan, tidak ada satu orang di dunia ini yang lepas dari penderitaan. Mulai dari anak-anak pun sudah merasakan yang namanya penderitaan. Apalagi orang tua dan orang dewasa secara khusus. Nah, tapi apa yang membuat penderitaan itu? Ada penderitaan itu memang di luar daripada yang kita pikirkan. Tapi ada penderitaan itu oleh karena perbuatan kita. Misalkan mencuri, merampok dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana Yakobus memberikan sebuah nasihat kepada orang Kristen yang pada saat itu sedang bergumul, yang pada saat itu sedang menderita. Tapi apa yang membuat mereka menderita? Kalau kita baca di dalam kitab Yakobus ini,
pasal 5 ayat 5 sampai dengan ayat ke-6. Di sana jelas dikatakan sebuah teguran yang diberikan oleh Yakobus kepada orang-orang kaya. Berarti boleh kita sederhanakan, yang membuat orang-orang percaya atau orang-orang miskin menderita di dalam konteks Yakobus, khususnya dalam nas firman Tuhan ini adalah orang-orang kaya. Orang kaya yang seyogianya membantu, orang kaya yang seharusnya menopang, orang kaya yang seharusnya membuat orang yang menderita supaya mampu bangkit. Tapi justru mereka yang menginjak dan menindas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal itulah yang terjadi pada saat itu. Maka Yakobus mencoba memberikan peneguhan, mencoba menasihati orang-orang yang menderita pada saat itu. Apa yang dia katakan dalam perikop kita ini? Dia katakan dalam ayat yang ke-7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Yang pertama yang dia katakan, supaya mereka bersabar sampai kedatangan Tuhan. Lalu kita akan bertanya, sampai kapan kesabaran itu harus dimiliki? Dalam kebenaran firman Tuhan, bersabar yang dimasukkan di sini adalah bagaimana mereka senantiasa menjaga hidupnya. Bagaimana mereka senantiasa mempertahankan imannya. Walaupun datang penderitaan itu, tidak persoalan seberapa banyak atau seberapa lama. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana mereka tetap mempertahankan iman untuk tidak melakukan yang tidak benar. Karena ada dua kemungkinan. Ketika orang menderita ada dua kemungkinannya. Pertama, dia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Atau yang kedua, dia mengambil jalan pintas dengan mempersalahkan Tuhan dan meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan. Tapi Yakobus katakan supaya mereka bersabar. Sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan. Yang diharapkan di sana, di dalam kesabaran itu, mereka harus ada sebuah kesungguhan, sebuah keyakinan menjaga imannya, supaya jangan penderitaan itu menaklukkan iman mereka. Dikatakan sampai kedatangan Tuhan. Bahkan diberikan oleh Yakobus sebuah analogi, sama seperti petani. Jelas di sana dikatakan tadi, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga. Analogi yang diberikan oleh Yakobus, di mana petani mereka akan tetap bersabar untuk menantikan hasil daripada pertanian mereka. Karena mereka yakin bahwa apa yang mereka nantikan itu suatu saat mereka pasti memetik hasil daripada yang mereka kerjakan. Itu yang dikatakan oleh Yakobus. Dan orang-orang percaya diajak untuk tetap mempertahankan kesetiaan atau kesabaran dalam menghadapi setiap penderitaan. Di bagian ayat yang ke-8 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yakobus juga katakan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Semakin dipertegas, meneguhkan hatimu. Artinya tetap berpengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Maka apa yang harus dihindari ketika menghadapi penderitaan? Dalam ayat yang ke-9 dikatakan, jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Hal yang logis ketika seorang istri mengalami penderitaan, dia akan mencari siapa yang akan disalahkan. Yang akan disalahkan adalah suami. Yang akan disalahkan adalah orang-orang sekitar. Yang akan disalahkan adalah kondisi dan sekitarnya. Maka ketika orang-orang percaya yang ada di dalam konteks firman Tuhan ini, mereka harus bersabar, mereka harus kuat di dalam iman tanpa mencari siapa yang salah. Menghindari sungut-sungut, mempersalahkan orang lain bukan menjadi solusi ketika menghadapi sebuah penderitaan.
Lalu dalam ayat yang berikutnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang harus diteladani? Yang harus diteladani seperti yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, yaitu dalam ayat 10, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Berarti para hamba Tuhan yang harus kita teladani. Baru bahkan dianalogikan kembali sama seperti nabi yang harus diteladani itu seperti Ayub. Dia bersabar, maka oleh karena kesabarannya buahnya ada. Dia dipulihkan oleh Tuhan kembali. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu kita akan merefleksikan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Kita akan bertanya, bagaimana seharusnya orang percaya sesuai dengan tema khotbah bagi kita, yaitu tekun melakukan kehendak Allah. Apa yang harus kita ambil dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, firman ini mau mengajak kita. Bagaimana orang yang tekun dalam melakukan kehendak Tuhan? Yang pertama, jangan bersungut-sungut ketika engkau menderita. Bapak Ibu, seperti yang sudah saya katakan tadi, setiap orang mempunyai penderitaan, setiap orang mempunyai permasalahan. Entah itu datang dari dalam dirinya sendiri atau dari luar dirinya sendiri. Pendeta sekalipun, para hamba Tuhan sekalipun, pasti mereka menghadapi yang namanya penderitaan. Tapi sikap apa yang harus kita lakukan ketika kita menderita? Yang pertama, Tuhan mau katakan, firman ini mau katakan kepada kita supaya kita jangan bersungut-sungut ketika menderita. Kita harus meneladani Kristus. Di mana Yesus Kristus ketika dia menderita, dia penuh dengan kesabaran. Bahkan di dalam penderitaan yang dia terima, dia mampu mengatakan, "Ya Bapa, janganlah menghakimi mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Seruan Tuhan Yesus jelas. Dia sudah menderita. Yang membuat dia menderita adalah orang-orang berdosa, termasuk mungkin kita dan Bapak Ibu semuanya. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak mempersalahkan ini dan itu. Tapi dia menerima semuanya itu sebagai bentuk pengampunan di dalam kehidupan orang percaya. Maka kita juga harus meneladani itu. Orang yang bertekun melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan, berarti dia memfokuskan dirinya hanya kepada Yesus. Karena apa? Karena Yesus yang tersalib itu menderita oleh karena kita. Dia tidak bersungut-sungut, dia menerima semuanya. Maka orang-orang percaya juga harus demikian. Kita tidak boleh katakan Bapak Ibu yang harus kita teladani adalah Yakobus. Tapi yang harus kita teladani yaitu Kristus yang tersalib, yang senantiasa dia kuat menghadapi setiap penderitaan itu. Oleh karena kekuatan dan ketekunannya, kita diselamatkan dan ditebus dari segala keberdosaan kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini juga mau mengajak kita, yaitu supaya kita tekun melakukan kehendak Allah di dalam Yesus Kristus. Yang artinya seperti apa? Kita tidak akan mampu kuat dan tekun menghadapi penderitaan kalau kita terlepas daripada Kristus. Kita tidak akan mampu ibaratnya berjalan di dalam kebenaran kalau kita terpisah daripada Yesus Kristus. Maka supaya Bapak Ibu semuanya pikirkan dengan baik, yakinkan dirimu dengan baik, supaya kita mampu menghadapi penderitaan yang tak kunjung habis. Karena selama kita di dunia ini penderitaan itu pasti ada. Entah orang kaya, entah orang miskin, entah pejabat, petani atau siapapun pasti menghadapi penderitaan. Tapi bagaimana kita supaya kuat menghadapinya? Yaitu fokuskan atau menyatulah kita bersama dengan Kristus. Karena Kristus itu menjadi sebuah kekuatan kita. Kalaupun banyak motivator mengatakan dengan bermain logika, dengan membangun psikologi untuk menenangkan pikiran kita ketika menghadapi pergumulan, itu hanya sementara. Tapi ketika kita bersama dengan Kristus, mempercayakan hidup kita bersama dengan Kristus, maka kita pasti kuat, pasti mampu menghadapi setiap kemeluk di dalam kehidupan. Dalam kitab Roma pasal 5 ayat 4, Paulus juga katakan firman-Nya demikian, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ketika kita bersama dengan Kristus menghadapi segala persoalan, maka kita akan tekun
Dan kita akan tahan uji karena kita punya pengharapan seperti yang dikatakan dalam Yakobus ini, karena hari Tuhan sudah datang, sudah dekat. Maka ketika kita bertekun menghadapi penderitaan bersama dengan Yesus, kita akan menerima mahkota kehidupan ketika Kristus datang. Yang ketiga dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang boleh kita lihat daripada ketekunan kita dalam melakukan kehendak Allah? Pengharapan dan keyakinan yang pasti, seperti yang dikatakan dalam ayat ke-11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Jadi orang yang berbahagia adalah bukan orang yang hidupnya bersungguh-sungguh ketika menghadapi penderitaan, tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang tekun melakukan kehendak Tuhan, bersabar menghadapi setiap persoalan, karena mereka akan dimenangkan oleh Tuhan. Seperti Ayub dalam kebenaran firman Tuhan ini. Ayub, akhir daripada kehidupannya, dia berbahagia. Maka kita juga orang-orang percaya, akhir daripada kehidupan kita, ketika bertekun dalam Tuhan, kita akan berbahagia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih, yang senantiasa mengasihi kehidupan kami pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami sudah diteguhkan oleh firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarkan kami Tuhan senantiasa tekun melakukan kehendak Tuhan, karena kami percaya bahwa setiap penderitaan, setiap pergumulan, setiap tantangan akan mampu kami lalui kalau Tuhan bersama dengan kami. Kami yakin Tuhan, Engkau akan menyertai kami, sehingga pengharapan kami akan Tuhan nyatakan, kami akan berbahagia kelak bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.